Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Insinyur Farizal Atan STMSC dari program studi S1 Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman ingin menyampaikan materi terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu adalah komitmen mutu. Pertama, kita harus memahami terkait dengan konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan apakah itu inovasi? Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Lalu apakah yang dimaksud dengan mutu? Menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Crosby, mutu merupakan nilai cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Bagaimanakah kita ingin memanajemen mutu? Maka kita merujuk pada Total Quality Management atau TQM. Bill Rich mengatakan ada 5 aspek yang harus kita perhatikan dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi itu sendiri, produk, proses, komitmen, dan pemimpin. Untuk dapat menimbulkan atau membuat kinerja yang bermutu, maka sebagai institusi pemerintah, kita harus merencanakan rencana mutu, pengawasan mutu, perbaikan mutu, sosialisasi mutu, implementasi dan pengawasan mutu, dan output dan outcome. 4 aspek yang harus kita lakukan. Plan, do, check, and act. Begitulah siklusnya. Bagaimanakah pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan? Ada 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Inputnya mungkin saja sama, barang baku, sarana prasarana, dan input lingkungan. Tetapi dalam prosesnya, agar dapat menimbulkan pendekatan yang inovatif, maka kita harus bekerja yang optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi, kemampuan pendidikan dan pelatihan. Faktor pemimpin yang kuat dan memberdayakan menjadi penting dalam prosesnya. Dan harapannya, outputnya kita mendapatkan produktivitas yang meningkat. Bagaimanakah membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Yang pertama, kita harus perhatikan adalah reputasi budaya. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki dan kewenangan untuk menggunakannya. Yang ketiga, kejelasan mandat dari organisasi tersebut. Yang keempat, organisasi itu sendiri. Yang kelima, insentif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang keenam, kualitas dari pemimpin dan pegawai organisasi tersebut. Yang ketujuh, fleksibilitas yang mereka punyai terkait hubungan organisasional. Bagaimanakah agar kita dapat berpikir kreatif? Yang pertama, step pertama adalah opportunity or problem recognition. Kita memahami bahwa ada kesempatan dan masalah. Yang kedua adalah collect information, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, melakukan inkubasi. Yang keempat, mendapatkan insight ataupun ide-ide yang menarik. Yang kelima adalah verification and application, memverifikasi dan mengaplikasikannya. Terima kasih. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.